Kisah Ainul Hayat, misteri perjalanan menemukan mata air abadi. Di alam semesta ini, ada beberapa tempat misterius. Keberadaannya masih dirahasiakan, meski sains tidak bisa menjelaskannya, beberapa ajaran agama masih mempercayai keberadaan tempat misterius tersebut. Seperti agama Islam dan Yahudi, menurut berbagai sumber, memiliki air kehidupan dapat memperpanjang umur manusia. Siapapun yang meminum air ini, bahkan walaupun seteguk, akan hidup selamanya. Ainul Hayat dan Nabi Khidir alaihi salam. Ainul Hayat merupakan sumber keabadian yang konon dijaga oleh Nabi Khidir alaihi salam. Siapapun yang menemukan Ainul Hayat akan menyesalinya, siapapun yang tidak menemukannya akan menyesalinya. Nabi Khidir adalah salah satu nabi yang kisahnya tertulis selamanya di dalam Al-Quran. Nabi Khidir alaihi salam adalah seorang nabi misterius dan terkenal dengan ilmunya. Dalam sejarah Islam, kisah Ainul Hayat merupakan sumber kehidupan yang dihubungkan dengan kisah Nabi Khidir alaihi salam. Kisah ini sangat populer di kalangan banyak ulama sebelumnya, bahwa alasan Nabi Khidir alaihi salam bertahan adalah karena meminum air Ainul Hayat. Ya, memiliki umur yang sangat panjang merupakan sebuah keajaiban dari Nabi Khidir alaihi salam. Beberapa ulama dan sufi pernah menceritakan kisah rahasia tentang kehidupan abadi Nabi Khidir alaihi salam. Selanjutnya, sebagian besar cerita membahas tentang misteri sumber air misterius yang menjadi kunci kehidupan abadi Nabi Khidir. Beberapa kisah juga mengatakan bahwa setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta, Allah mengirimkan beberapa tetes air dari langit ke dunia ini. Nah, salah satu tetes dari air surga tersebut kemudian berubah menjadi Ainul Hayat atau sumber keabadian yang begitu populer hingga saat ini. Beberapa kisah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Rifail untuk menemui Raja Iskandar Zulkarnain. Raja Zulkarnain bertanya kepada malaikat Rifail, "Apakah mungkin aku bisa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala selamanya?" Kemudian malaikat Rifail menceritakan kepada Raja Zulkarnain dalam kisah Ainul Hayat, mata air kehidupan yang abadi. Berbekal permata pemberian malaikat Rifail dan bersama rombongannya, Raja Zulkarnain mencari asal-usul Ainul Hayat saat melakukan perjalanan. Al-Kisah, air keabadian ini terletak di tempat tergelap di bumi dan tempat matahari terbit. Sayangnya, Raja Zulkarnain tidak pernah minum dari sumber Ainul Hayat. Setelah sampai di tempat yang ditunjuk oleh malaikat Rifail, Raja Zulkarnain memerintahkan salah seorang anak buahnya masuk terlebih dahulu untuk mencari Ainul Hayat. Nah, Nabi Khidir alaihi salam adalah orang tersebut. Dalam wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Khidir mendapat nasihat tentang keberadaan Ainul Hayat. Akhirnya Nabi Khidir yang meminum air tersebut. Dengan pasukannya, Raja Zulkarnain mengikuti Nabi Khidir alaihi salam. Namun mereka tidak mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengetahui keberadaan sumber Ainul Hayat. Pada akhirnya, hanya Nabi Khidir yang diberikan kehidupan abadi. Pada dasarnya tidak ada hadis syahih dalam ajaran Islam tentang kepergian Nabi Khidir dan Raja Zulkarnain untuk mencari Ainul Hayat. Kisah Ainul Hayat juga diceritakan dalam Israiliyat. Israiliyat adalah kisah-kisah orang-orang Yahudi yang memeluk Islam. Sosok Yajuj-Majuj dalam Al-Quran dan hadis. Mengutip tafsir Al-Maraghi jilid ke-16 karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi, secara fisik Yajuj-Majuj adalah ras Turki dan Mongol. Ciri-ciri tersebut dijelaskan dalam hadits Nabi berikut ini. Al-Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Harmalah bahwa kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kalian berkata tak ada musuh, sementara kalian juga senantiasa memerangi musuh, hingga datang Ya'juj dan Ma'juj, yang bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang. Mereka juga kemudian datang dari setiap arah, wajah-wajahnya serupa tameng-tameng yang telah dilapisi kulit." HR Ahmad 5, 271, tempat tinggal asli mereka berada di bagian utara benua Asia. Tepatnya di timur negara Turkestan, Mongolia.
Selain itu, mereka juga menetap di daerah tersebut dan tidak dapat keluar darinya karena tembok Dzulkarnain yang telah berdiri kokoh selama bertahun-tahun. Adapun tembok Dzulkarnain sebenarnya dibuka pada masa Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hari ini, dinding Yajuj dan Majuj telah dibuka seperti ini." Lalu ia melingkarkan ibu jari dengan jari telunjuk. Kemudian dengan terbukanya dinding tersebut akan selalu bertambah, hingga akhirnya lenyap dan hancur pada hari kiamat nanti. Socotra diyakini sebagai tempat alien atau tempat persembunyian Dajjal karena memiliki sejarah yang aneh. Di antaranya adalah kisah tentang pohon yang mengeluarkan cairan mirip darah yang menyebabkan adanya hutan gaharu. Faktanya, tempat ini memiliki keindahan dan memiliki beragam flora dan fauna unik yang tidak dapat ditemukan di belahan dunia manapun kecuali Pulau Socotra. Sejarah perang, Pulau Socotra juga memiliki sejarah perang, terbukti dengan ditemukannya benteng Jebel Hawari. Dikatakan bahwa benteng ini mengungkap sejarah penuh gejolak yang berlangsung lebih dari 1000 tahun. Salah satu arkeolog, Julian Jensen van Rensburg, memeriksa benteng tersebut. Benteng tersebut telah terungkap hingga saat ini dari abad ke-8 menjadikannya salah satu benteng era Muslim yang tersisa di pulau itu. Socotra atau Sokatra, dalam bahasa Arab, dikutip dalam The National News, adalah tempat terjadinya pertempuran berdarah pada tahun 1507. Pertempuran tersebut mengadu pemukim Portugis melawan para pembela yang setia kepada Sheikh Mahri dari Kish di pantai timur Yaman dekat Oman. Van Rensburg, yang telah menghabiskan 20 tahun mempelajari arkeologi dan warisan Socotra, mengatakan, kronik sejarah cukup jelas. Itu adalah perang berdarah dan kekerasan. Portugis akan sangat sulit merebut benteng. Salah satu motif di balik penaklukan Portugis atas Socotra adalah untuk mengontrol perdagangan masuk dan keluar Laut Merah. Pasalnya, Pulau Socotra dulunya merupakan pusat perdagangan kuno bagi orang-orang dari Roma, Yunani, dan Mesir. Selama ini, para pedagang menjual obat-obatan eksklusif seperti kemenyan dan damar merah khusus yang dikenal sebagai darah naga, yang digunakan sebagai pewarna untuk tujuan pengobatan. Semuanya merupakan hasil eksploitasi berbagai jenis tumbuhan endemik dari pulau ini. Sementara itu, penulis perjalanan Inggris Tim Mackintosh Smith mengunjungi benteng Jebel Hawari pada tahun 1999. Pada saat itu, dia menulis, sebagian besar penduduk setempat tampaknya tidak menyadari keberadaannya, dan reruntuhannya tidak menarik, tetapi pemandangan dataran Hadibu sungguh menakjubkan. Socotra terkenal dengan flora dan faunanya yang unik. Pulau eksotis ini adalah rumah bagi sekitar 700 spesies endemik. Termasuk pohon darah naga damar merah yang pernah menjadi ekspor utama. Pulau ini juga menelusuri jalur perdagangan berusia 2000 tahun dengan India melalui prasasti kuno di dinding Hokuga. Dr. Van Rensburg berharap situs seperti Jebel Harawi akan mendapatkan pengakuan yang layak mereka terima. Dalam Islam, Dajjal dianggap sebagai salah satu makhluk yang akan muncul di akhir zaman sebagai tanda akan datangnya hari kiamat. Namun, sejauh ini tidak ada yang tahu di mana Dajjal dikurung. Karena sangat sedikit informasi tentang Dajjal. Belakangan, ada yang berpendapat bahwa Dajjal dikurung di sebuah pulau bernama Socotra di Samudra Hindia. Kepulauan ini terletak 80 km sebelah timur tanduk Afrika dan 380 km sebelah selatan Semenanjung Arab. Pulau-pulau tersebut sangat terisolasi, sehingga sepertiga flora tidak ditemukan di tempat lain di dunia selain pulau-pulau ini. Karena pendapat ini tidak memiliki bukti yang kuat, banyak sarjana tidak setuju apakah Dajjal hanya terbatas di Kepulauan Socotra. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah utusan Allah sekaligus Raja Israel yang naik tahta setelah wafat ayahnya Raja Daud atau Nabi Daud alaihissalam.
Nama Nabi Sulaiman alaihissalam disebutkan sebanyak 27 kali dalam Al-Quran dan beliau disebut sebagai raja terbesar yang pernah ada di muka bumi karena beliau tidak hanya menguasai manusia tetapi juga binatang, jin dan lain-lain. Nabi Sulaiman diangkat menjadi nabi pada tahun 970 sebelum Masehi. Sejak kecil, Nabi Sulaiman alaihissalam menunjukkan kecerdasan dan ketajaman mental. Sepeninggal Nabi Daud alaihissalam, tahta kerajaan Israel diserahkan kepada Nabi Sulaiman. Setelah dinobatkan menjadi raja, Nabi Sulaiman mendapat anugerah berupa kemampuan berkomunikasi dengan hewan dan jin. Serta kebijaksanaan, Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kerajaan yang sangat luas, harta melimpah yang membuatnya menjadi orang terkaya yang pernah ada di muka bumi. Kerajaan Nabi Sulaiman dibangun dengan menerapkan teknologi canggih pada zamannya. Istana Sulaiman dikenal sebagai istana atau kuil Sulaiman, berdasarkan interpretasi ayat-ayat Al-Quran dan kisah-kisah Yahudi dan Kristen, kuil Sulaiman sangat megah. Siapapun yang datang pasti akan terkejut dengan segala kemewahan yang ada di sana. Banyak karya seni dan barang berharga dipajang di setiap sudut istana. Pintu istana terbuat dari kaca berkilauan. Lantainya terbuat dari kaca transparan, sehingga banyak orang mengira air. Seperti yang dikatakan Al-Quran, Nabi Sulaiman adalah seorang raja dengan kekuasaan yang luas, namun sampai sekarang jejak kerajaan kuno dan lokasinya tetap menjadi misteri. Dalam literatur Yahudi, istana Nabi Sulaiman disebut dengan Kuil Salomon. Kini istana Nabi Sulaiman tidak ada lagi setelah runtuh. Kecuali hanya tembok barat candi atau bangunan istana yang berdiri di dekat orang Yahudi, sisa bangunan candi dikenal dengan sebutan tembok ratapan. Beberapa ahli meyakini bahwa pondasi kuil Nabi Sulaiman kini berada di Masjid Al-Aqsa, meski sudah dalam bentuk reruntuhan akan tetapi para peneliti ini meyakini bahwasannya kerajaan tersebut masih bisa diangkat untuk dilihat dan berdasarkan hal inilah banyak pihak yang mengatakan bahwa Yahudi sangat berambisi sekali untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar kerajaan dan segala kekayaannya tidak diwariskan kepada anak keturunannya karena takut akan terjadi pertumpahan darah atau perebutan kekuasaan. Beberapa ahli meyakini bahwa pondasi kuil Nabi Sulaiman kini berada di Masjid Al-Aqsa, meski sudah dalam bentuk reruntuhan akan tetapi para peneliti ini meyakini bahwasannya kerajaan tersebut masih bisa diangkat untuk dilihat dan berdasarkan hal inilah banyak pihak yang mengatakan bahwa Yahudi sangat berambisi sekali untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar kerajaan dan segala kekayaannya tidak diwariskan kepada anak keturunannya karena takut akan terjadi pertumpahan darah atau perebutan kekuasaan. Dalam Islam dikenal adanya gunung tersembunyi yang bernama Gunung Kaf. Namun banyak orang juga menyebutnya Jabal Khawf dan dianggap sebagai salah satu tempat paling rahasia yang pernah ada di bumi. Banyak yang mengatakan bahwa Jabal Khawf alias Gunung Kaf merupakan gunung tertinggi yang pernah ada. Dan juga dijuluki ibu dari pegunungan bumi. Namun selama ini banyak orang yang tidak mengetahui letak persisnya bukit tersebut. Karena begitu mistis, apalagi Gunung Kaf alias Jabal Khawf, diciptakan Allah dari susunan zamrud hijau, oleh karena itu, warna itu sendiri dianggap memiliki pengaruh terhadap birunya langit di seluruh dunia. Dikatakan bahwa Gunung Kaf dijaga oleh malaikat yang besar, berotot, dan kuat. Maka suatu hari, Iskandar Zulkarnain mendaki ke puncak Bukit Kaf dan menanyakan bukit tersebut tentang kekuasaan Allah. Saat itu, Bukit Kaf bahkan menjawab bahwa di balik tubuhnya sendiri terdapat bumi berusia 500 tahun. Ditambah lagi oleh Tuhan yang memiliki kekuatan besar. Atau 500 bukit yang terbuat dari air beku atau sekitar 500 tahun perjalanan, rupanya itu dirancang sebagai keberlanjutan dari berbagai lapisan bumi. Tidak musnah oleh api neraka yang membakar di bawah lapisan bumi.
Nabi Muhammad melaporkan bahwa dalam perjalanannya ke Isra Mikraj dia bertemu dengan penduduk Gunung Kaf. Penghuni Gunung Kaf semuanya laki-laki. Mereka tidak membutuhkan pakaian, tetapi mereka masih membutuhkan makanan. Mereka bukan malaikat, tapi mereka patuh seperti malaikat. Rasulullah menasihati penduduk Gunung Kaf agar beriman kepada Allah. Lalu mereka mendapatkannya dan bersyahadat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk seorang pemimpin dalam kelompok mereka. Lalu Ali bertanya, apakah manusia bisa mencapai Gunung Kaf? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa tidak ada manusia yang bisa pergi ke sana karena harus berjalan selama 4 bulan dalam kegelapan.